Assalamualaikum. Pada video kali ini Ambu membuat kue biji ketapang yang versi asin. Nah, selain rasanya yang enak, kue ini juga cara membuatnya mudah banget dan juga bahannya ekonomis dan mudah didapat. Selain itu, pada video kali ini juga dibahas tentang pengaruh penambahan santan pada adonan kue biji ketapang. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuat dan apa sih pengaruh santan terhadap kue ini? Yuk tonton videonya sampai selesai. Baiklah, kita akan membuat adonannya. Nanti kita akan membuat dua jenis adonan. Ini adonan yang pertama. Siapkan 1 butir telur utuh, lalu 20 gram margarin atau sekitar 1 sendok makan. Nah, kenapa di gram? Karena nanti kita akan membuat adonan yang kedua biar nanti jumlah bahan-bahannya sama. Telur dengan margarinnya kita aduk sebentar. Lalu kita tambahkan tepung terigu. Nah, di sini tepung yang digunakan adalah tepung terigu protein sedang. Lalu di sini ada bumbu, ada bawang putih, bawang merah dan kencur. Nah, kalau misalnya tidak suka kencur bisa di-skip. Dihaluskan bumbunya, kita blender, ditambah air sedikit. Atau diulek juga silahkan. Kemudian garam, penyedap rasa atau kaldu bubuk. Nah, kemudian untuk adonan yang pertama ini cairannya kita menggunakan santan. Nah, santannya ini menggunakan santan instan yang 65 ml. Kita masukkan seperti ini. Jika nanti adonannya terlalu lembek, bisa ditambah dengan tepung lagi, karena setiap tepung itu kan kelembabannya berbeda, nanti akan membutuhkan banyak cairan yang berbeda juga. Jika mau, bisa ditambahkan dengan irisan daun seledri atau irisan daun jeruk seperti ini. Kemudian adonan ini akan kita uleni sampai tercampur rata. Nah, ini untuk adonan yang pertama yang menggunakan santan cairannya. Lalu nanti setelah ini kita akan membuat adonan yang kedua dengan bahan yang sama dan juga jumlah bahannya sama, tetapi bedanya adalah kita tidak menggunakan santan, jadi cairannya hanya menggunakan air. Kita masukkan semua bahan yang sama dan dengan jumlah yang sama. Kemudian kalau misalnya sudah dimasukkan, nanti kita tambahkan air. Airnya pun diusahakan dengan jumlah yang sama. Walaupun sebetulnya untuk air ini agak dikurangi sedikit ya, karena kalau misalnya sama-sama 60 ml nanti hasilnya akan terlalu lembek. Jadi mungkin sekitar 50 sampai 55 ml. Kemudian sama adonannya kita uleni sampai adonannya benar-benar tercampur rata seperti ini. Nah, ini dia dua adonannya sudah jadi. Kemudian kedua adonan ini akan kita cetak, kita bentuk seperti ini. Sederhana saja, cukup dibuat panjang-panjang seperti ini lalu kita gunting. Untuk mendapatkan tekstur kue biji ketapang yang renyah, banyak faktor yang berpengaruh. Mulai dari tepung yang kita gunakan, mulai dari jenisnya atau bahkan mungkin kombinasi beberapa jenis tepung juga berpengaruh. Kemudian lemak yang kita gunakan seperti margarin atau bahkan tingkat ketebalan dari adonan yang kita goreng. Nah, kalau sudah selesai kita gunting semua adonannya, kita siapkan penggorengan seperti ini. Kita akan menggoreng adonannya. Goreng adonan dengan menggunakan api yang sedang, cenderung kecil, agar kuenya tidak mudah gosong. Kita goreng sampai berwarna kuning keemasan atau bisa ditandai kalau misalnya sudah matang dengan gelembung-gelembungnya yang sudah mulai berkurang atau hilang. Lalu kita goreng semua adonan sampai selesai. Nah, ini dia kue biji ketapangnya sudah matang. Yang ini yang menggunakan santan dan yang ini yang tidak menggunakan santan. Nah, ternyata memang ada perbedaan antara kue biji ketapang yang menggunakan santan dengan yang tidak.
Pertama, dari segi rasa tentu dengan menggunakan santan terasa lebih enak dan lebih gurih. Kemudian yang kedua, dari segi warna, yang menggunakan santan warnanya cenderung lebih merata dibandingkan dengan yang tidak menggunakan santan. Dan yang ketiga, ternyata penambahan santan berpengaruh pada tekstur kue. Kue yang menggunakan santan lebih renyah dibandingkan dengan yang tidak menggunakan santan. Perhatikan, ini kue yang menggunakan santan lebih mudah dipatahkan. Kita akan coba memakannya. Kemudian ini yang kedua yang tidak menggunakan santan, terasa lebih keras. Kita coba memakannya. Ternyata yang tidak menggunakan santan teksturnya lebih keras dibandingkan dengan yang menggunakan santan. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton tayangan Abah Ambu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.